Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Yang pertama, dari segi kuantitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara menurut lughat adalah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasi, sejak generasi sahabat sampai generasi akhir. Orang banyak tersebut layaknya mustahil untuk berbohong. Suatu hadis baru dapat dikatakan hadis mutawatir bila hadis itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan itu haruslah mengenai sesuatu dari Rasulullah SAW yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti sikap dan perbuatannya yang dapat dilihat dengan mata kepala atau sabdanya yang dapat didengar oleh telinga. Yang kedua, para rawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis itu haruslah mencapai jumlah yang menurut kebiasaan atau adat mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Tentang beberapa jumlah minimal para rawi tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menetapkan 12 orang rawi, sebagian menetapkan 20, 40 dan 70 orang rawi. Ketiga, jumlah rawi dalam setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal seperti yang ditetapkan pada syarat kedua. Yang kedua ada hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hadis masyhur mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan. Akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari segi kuantitasnya ada hadis ahad. Menurut bahasa yaitu al-wahid atau satu. Dengan demikian, khabar wahid adalah berita yang disampaikan oleh satu orang. Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis lain hadis mutawatir, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya atau nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qat'iat dan yakin. Abdullah Khalaf menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ini yang telah memenuhi ketentuan makbul, hukumnya wajib, sedangkan golongan Qadariyah, Rafidhah dan sebagian ahli zahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Menurut Al-Ma'udi, hafidz dalam bukunya Ilmu Mustalah Hadis, yang dimaksud dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Sifatnya atau tingkatannya adalah zoni. Kemudian hadis dilihat dari segi kualitasnya, ada 3 bagian, yaitu yang pertama hadis sahih. Para ulama hadis memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah atau kepada sahabat atau kepada tabi'in, bukan hadis yang syadz atau kontroversial dan terkena ilat, yaitu menyebabkan cacat dalam penerimanya. Maksudnya adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Artinya, tiap-tiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya atau benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanya dan
sejak awal hingga akhir sanadnya. Kemudian para perawinya bersifat adil, artinya bahwa semua perawinya di samping harus muslim, bali, bukan fasid dan tidak berbudi jelek pula. Kemudian kuat hafalan para perawi. Maksudnya dalam masing-masing perawi sempurna daya ingatnya, baik ingat dalam hal maupun dalam kitab. Kemudian tidak bertentangan, artinya hadis itu benar-benar tidak syadz dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpercaya dari lainnya. Kemudian tidak cacat, artinya hadis itu tidak ada cacatnya dalam arti adanya sebab yang menutup pada kesahihan hadis, sementara zahirnya selamat dari cacat. Hadis sahih ini hukumnya wajib diamalkan dan ulama ahli hadis membaginya kepada dua bagian, yaitu sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Perbedaan antara kedua bagian hadis ini terletak pada segi hafalan dan atau ingatan perawinya. Pada sahih li zatihi, ingatan perawinya sempurna, sedangkan pada sahih li ghairihi, ingatan perawinya kurang sempurna. Yang dimaksud hadis sahih li zatihi ialah hadis sahih yang memenuhi persyaratan makbul secara sempurna sesuai dengan maksud pengertian sahih. Kemudian sedangkan dimaksud dengan sahih li ghairihi ialah kebalikan dari hadis sebelumnya, yaitu sahih li zatihi, khususnya dari segi ingatan atau hafalan perawi. Jadi pada hadis ini ingatan perawinya kurang sempurna. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Ditinjau dari segi kualitasnya, yang kedua hadis hasan. Secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis ini, karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Sebagian berpendapat hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang berkurang sifat dhabitnya dan bersih dari syadz dan ilat. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa hadis hasan harus memenuhi 5 syarat. Sebagaimana hadis sahih hanya saja tingkat kedhabitannya perawi masih di bawah hadis sahih. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis yang tingkat akurasinya di bawah hadis sahih sebagaimana definisi di atas, kemudian atau definisi sebelumnya. Kemudian hadis hasan yang kedua adalah hadis hasan li ghairihi, adalah hadis yang dhaif jika diriwayatkan dari jalur yang lain yang lebih kuat darinya. Kemudian hadis ditinjau dari segi kualitas yang terakhir, yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif sendiri yaitu hadis yang tidak memenuhi standarisasi hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Klasifikasinya ada beberapa. Yang pertama ada hadis dhaif karena celah pada perawi. Itu diantaranya maudhu, matruk, ma'ruf dan munkar, kemudian mu'allal, kemudian muharraf, musofaf, syadz dan mahfud, muhtalit, dan lain-lain. Kemudian hadis dhaif karena gugurnya rawi. Contohnya ada mu'allaq, mursal, mudallas, munaqli, mu'dal, dan lain-lain. Kemudian hadis dhaif karena matanya ada mauquf dan maqtu.